Halo cuy, asikin aja ya cuy. Baiklah, halo cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai video ini cuy, baiknya kita bersyukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena memberikan kita kesehatan, keselamatan pada malam ini atau pada hari ini. Oke cuy, video kali ini kita akan menjelaskan apa itu namanya cinta. Jadi teman saya di sebelah ini akan bercerita sedikit tentang keluh kesah cinta yang namanya cinta. Oke, kita langsung saja berikan mic buruk ini, mic jelek ini kepada Mas Gibran. Oke Mas Gibran, dipersilakan. Oke, thank you cuy. Thank you kepada Mas Winto ya. Ya, channel dari Senubari. Kemarin kita bahas tentang gondrong, sekarang kita bahas tentang cinta. Cinta menurut gua anugerah ya. Semua orang pasti ingin merasakan yang namanya cinta. Menurut gua cinta lebih penting daripada pekerjaan, benar nggak? Ketika lo ingin memilih kehilangan pekerjaan atau kehilangan cinta, kalau gue lebih memilih kehilangan pekerjaan ya. Karena kalau pekerjaan kan bisa dicari lagi. Kalau cinta menurut gua, kalau seandainya lo kehilangan cinta, maka lo tidak akan merasakan cinta seperti itu. Dan di sini gua akan bercerita sedikit tentang percintaan gua ya gua. Gua pernah mengalami cinta, alhamdulillah ya. Ada beberapa kali gua menjalin hubungan. Ini jujur ya bro, sih. Yang paling berkesan ada 3 kali ya. Alhamdulillah 3 kali. Tiga-tiganya kandas. Maksudnya tiga-tiganya berakhir dengan sangat buruk. Pertama, gue menjalin hubungan dengan seseorang yang inisialnya S ya. Sebut saja S. Dulu gue pernah menjalin hubungan kepada seseorang yang inisialnya S. Waktu zamannya SMA ya. Ketika itu kita menjalin hubungan dengan baik-baik saja. Tapi salah satu pengalaman gue yang ini, gue udah pernah cerita sih sama teman-teman gue. Ketika suatu hari pas satu hari itu pada malam harinya kita mengadain acara ya, ngadain acara satu kelas ya, makan-makan seperti kayak gitulah, makan-makan. Kita nginep di salah satu rumah teman kita, dan malamnya selesai acara kita nginep di rumah teman kita, nginep di sana, dan kita itu tidurnya gabung gitu, nggak dipisah gitu. Jadi kita tidurnya gabung, jadi perempuan sama laki-laki dicampur gitu, tapi nggak ada apa-apa ya, cuman kita digabung. Pas kita digabung tidurnya, gua deket sama seseorang yang jalin hubungan sama gua tadi yang inisialnya S. Jadi di sana kita satu bantal tidur berdua, satu selimut. Dan gua punya teman yang ini teman akrab ya cuy, teman akrab yang inisialnya O ya. Jadi gua bawa teman dari kelas lain yang inisialnya O, dia juga ikutan acara dari kelas kita. Pas kita udah selesai bakar-bakar, kita nginap kan, udah tidur. Yang teman gua di sebelah gua, yang guanya teman dekat gua tadi di sebelah kanan gua. Jadi kita tidur satu bantal. Kan kita udah itu apa? Udah tidur ya, udah malam tidur. Gua nggak tahu kalau temen gue yang satu ini pindah ke sebelah kanan, satu selimut sama S tadi ya, teman dekat gue. Jadi gue itu belum tidur, jadi gue ngintip gitu apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka tahu lah ya, udah besar kan. Jadi tapi sekarang gue masih pendam. Mereka berdua nggak tahu, besoknya gue putusin cewek itu. Dan temen gue juga tidak tahu, nggak tahu ya maksudnya, nggak tahu gitu. Pura-pura nggak tahu. Iya, pura-pura nggak tahu. Cukup kita aja yang sakit, ya nggak. Jadi sampai sekarang bukan sampai sekarang, kalau sekarang ya udah punya suami ya cuy. Dia udah menikah. Terus sampai
nanti dulu dong, kita bahas yang satu dulu, belum selesai ya nggak? Jadi yang satu ini tadi gini ya bro, cuy, yang satu tadi dia nggak tahu pas besoknya itu kan hari Senin ya, Seninnya itu kita sekolah kan, dia nyamperin tapi gue nginder terus. Dia ngomong, ngapa lo nginder terus? Gak ngomong ya, nggak apa-apa gitu itu. Hari itu gue putusin cuy, dan dia ngomong alasannya apa, kenapa. Lalu gue ngomong, lo pikir sendiri apa alasannya, dan lo nggak perlu tahu apa alasannya. Lo nggak perlu tahu alasannya, yang tahu cukup gue sama Tuhan saja yang tahu, dan cukup gue aja yang sakit gitu. Dia juga bingung, sampai sekarang juga gue masih jalani hubungan baik dengan temen gue yang satu tadi ya. Itu yang pertama ya cuy. Yang kedua gue jalin hubungan sama yang inisialnya ED ya, ED. Jadi yang satu ini beda lagi cuy, tapi ketiga-tiganya gua jalani hubungan sakit semua. Yang kedua, malamnya gua ajakin keluar ya, biasa kan malam minggu kita biasa-biasa aja. Tahu-taunya dia ngomong gini, hari Minggu datang ke rumah ya, di rumah ada acara kecil-kecilan, gua nggak tahu apa itu acaranya. Jadi pas hari Senin besoknya sekolah, dia udah nggak masuk. Temen gua ngomong, sabar bro. Gua bingung kan, ngapa sabar kenapa ya, kayaknya gua nggak ada masalah gitu. Jadi teman gue ngomong, sabar bro, lo coba ambil di tas gua sana ada selembaran. Gua buka tasnya, oh undangan bro, undangan cuy, dianya nikah. Jadi yang acara kecil-kecilan tadi itu nikah ternyata. Gua lepas 3 hari gua nggak masuk sekolah, sakit, iya galau. Itu yang kedua. Yang ketiga, 3 tahun jalanin hubungan. Yang terakhir ya, sampai sekarang nggak ada lagi ya bro, sampai sekarang nggak ada lagi. Itu yang terakhir, sumpah yang terakhir. Jadi yang terakhir ini udah 3 tahun sama, kita baik-baik aja gitu, fine aja ya. Terus tahu-taunya kenapa bro? Lu mau tahu? Tahu-taunya si ceweknya udah bunting. Wow, sakit loh sumpah. Tapi gue dateng ke pernikahannya gitu. Jadi ceritanya gini, gue udah curiga, gue ngomong gini, kenapa lu gendutan gitu. Dianya bilang banyak ngemil gitu, ini itu kan, banyak alasannya kan. 1 minggu dia nggak datang, kata temannya gini, sakit. Di chat ini masih normal, di chat masih normal, di telepon masih normal kayak biasa ya, nggak ada kendala ini. Tapi tahu-taunya lagi-lagi undangan datang bro, udah bunting. Gua datang ke undangannya, undangan pernikahannya, ternyata udah bunting. Padahal gua udah kenal baik sama orang tuanya. Bahkan tantenya itu mantan pacarnya bokap gua gitu, saking kenal baiknya gitu. Kalau bokap sih udah setuju banget ya bro, orang tuanya juga udah setuju gitu. Gue datang ke rumahnya itu disambut dengan baik. Pas gue datang ya, gue salam sama orang tuanya, saling tangan, salaman gitu. Orang tuanya nepuk pundak gue. Itu gue pak nahan air mata tuh, laki kan padahal, tapi gue masih nahan. Jadi gitu aja sih menurut gue cinta ya. Itu pengalaman gue tentang cinta, menurut gue kayak gitu ya. Bukan menurut gue ya, itu tuh cerita tentang cinta gue. Yang terakhir, kuliah, gue pernah dekat sama satu cewek sih. Iya, pernah dekat sama satu cewek, dikasih harapan, set, alasannya klasik cuy. Klasik, tahu gak klasik? Alasannya klasik, ngomong apa? Kamu terlalu baik untuk aku. Sakit. Kalau terlalu baik ngapa ditolak ya nggak? Dia ngomongnya terlalu baik buat gue sih. Tapi
malah dekat sama teman kita. Sebenarnya pesan-pesan gue untuk lo yang bermuka standar kayak gue ya. Jangan takut mendekati cewek cantik walaupun muka Anda standar. Karena kenapa? Menurut gue muka standar bukan kendala untuk Anda untuk dekati cewek cantik. Anda cukup berani. Karena kenapa? Si cantik menurut gua bukan untuk orang yang kaya, bukan untuk orang yang ganteng. Tapi si cantik adalah milik orang yang pemberani. Itu menurut gua ya. Jadi gitu aja ya menurut gua tentang percintaan gua ini keluh kesah gua tentang bercinta. Jadi gitu aja ya cuy. Gua balik lagi sama Mas Winto. Makasih. Oke cuy, itu penjelasan dari ntar dulu sini. Itu cuy penjelasan dari Mas Gibran tentang masalah keluh kesah tentang apa itu namanya cinta. Jadi kita akan bertanya lagi pada Mas Gibran untuk teman-teman yang sedang menonton atau sedang ambiar, bagaimana menjadi pria yang sejati jikalau sedang sakit hati atau ditinggal, apapun itulah. Oke Mas Gibran, tolong jelaskan pendapat Mas Gibran atau masukan Mas Gibran untuk penonton-penonton yang sedang sakit hati untuk menjadi pria sejati. Oke cuy, untuk menjadi pria sejati ketika kita sakit hati ya. Untuk menjadi lelaki sejati, untuk menjadi pria sejati ketika kita putus cinta ya. Menurut gua putus cinta itu sakit hati wajar ya. Tapi menurut gua ya, kalau menurut dari pengalaman gue sendiri ya, nggak ada laki-laki yang bakalan benar-benar jantan ketika lo diputusin. Ya, ketika lo diputusin dan ketika lo memang mencintai perempuan itu ya, ketika lo benar-benar mencintai seseorang lalu lo diputusin, memang sulit jadi laki-laki sejati ya. Karena lu bakalan galau gitu. Tapi sewajarnya. Iya, tapi sewajarnya aja. Memang sakitnya nggak nampak ke orang-orang. Tapi kita biasa gabung sama teman-teman kita, asik ini. Tapi sebenarnya sakit. Ya sakit. Untuk bersikap gimana bilang? Biasa saja. Biasa saja. Bersikap jantan ya. Bersikap memang susah. Kembali lagi ya ngomong, menurut gua itu aja susah. Itu penjelasan Mas Gibran. Sejantan apapun lelaki, jikalau sakit hati akan merasa ambyar ataupun galau. Jadi balik ke diri masing-masing, balik ke diri kalian yang sedang menonton, yang sedang galau. Jikalau galau ataupun ambyar, secukupnya saja. Masalah percintaan itu biasa. Intinya tetap terus atau tetap semangat dengan prinsip gitu, dengan masa depan. Jikalau Anda galau, asik Mario Teguh. Oke, sedikit menjadi Mario Teguh. Jikalau kalian galau, secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan, karena berlebihan itu tidak baik. Itu aja guys. Cuy, itu aja penjelasan sedikit tentang galau, tentang ambyar, tentang percintaan. Oke, wassalamualaikum.